Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Pendekar Sadis, serial Pedang Kayu Harum, bagian ke-80. Bukankah demikian adanya, Kui Yang Totiang? Kini Sin Leong menatap ke arah wakil ketua Kunlun Pai dengan sinar mata tajam penuh selidik. Kui Yang Tosu juga menatap kepadanya, dan wajah Tosu itu berubah merah. Akan tetapi dengan lantang dia berkata, mengakui, memang tidak salah, demikianlah kenyataannya. Akan tetapi apakah kalau pendekar sadis sudah menghukum wanita yang menjatuhkan fitnah itu, pembunuhan yang dilakukannya terhadap Pangeran Toan lalu habis begitu saja dan boleh dimaafkan? Ingat, Totiang, saya datang bukanlah sebagai pembela pendekar sadis, melainkan hanya mengemukakan semua kenyataan yang patut untuk kita pertimbangkan. Saya hanya ingin agar Cui semua tahu bahwa pendekar sadis membunuh Toan Ong karena menganggap dan yakin bahwa pangeran itu adalah seorang penjahat yang harus dibasminya. Memang dia ceroboh dalam hal itu, kurang teliti sehingga mudah dibohongi dan ditipu wanita jahat itu. Dan tentu saya sendiri akan menegurnya, agar lain hari dia tidak seceroboh itu. Akan tetapi, perbuatannya itu sama sekali bukan jahat. Bahkan pada waktu itu dia menentang kejahatan pangeran itu yang dipercayanya sebagai orang jahat. Sekarang tentang alasan ketiga. Sia Chai, Chia Tai Hiap memang pandai sekali. Coba, Pinto ingin mendengar pembelaan bagaimana yang akan Tai Hiap ajukan untuk perbuatannya di Kunlun Pai, kata Kui Yang Tosu yang merasa agak mendongkol karena semua kata-kata pendekar sakti itu, bahkan benar-benar mengangkat pendekar sadis dan memperlemah kesalahannya. Sebelum kita mempertimbangkan urusan pendekar sadis dengan Kunlun Pai, baiknya kita mendengar lebih dulu persoalannya. Mungkin Cui sekalian sudah mendengar akan peristiwa itu, akan tetapi supaya lebih jelas dan tidak simpang siur, dan terkena hasutan cerita-cerita yang tidak betul, maka biarlah anak kami Chia Han Tiong akan menceritakan peristiwa yang terjadi itu, seperti yang didengarnya sendiri dari mereka berdua. Han Tiong, kau ceritakanlah. Han Tiong bangkit berdiri, sementara pendekar lembah naga duduk kembali. Pemuda ini lebih tinggi sedikit daripada ayahnya, sikapnya juga sangat tenang seperti ayahnya, dan sepasang matanya tajam sekali namun penuh dengan kelembutan. Biarpun dibandingkan dengan ayahnya dia masih kalah wibawa, akan tetapi dia tidak kalah gagahnya. Sesudah menjura kepada para tamu, pemuda ini pun dengan lantang mulai bercerita. Mula-mula dia menceritakan riwayat Toan Suong yang menjadi buruan akibat tak berani melawan suhengnya yang bernama Gou Guatleng, karena suhengnya itu memegang bendera pusaka perguruan yang berarti bahwa suhengnya telah menjadi pengganti suhu mereka. Kemudian tentang kematian Toan Suong dan istrinya di sebuah pulau kosong, dan meninggalkan Toan Kim Hong yang akhirnya menjadi Lem Sin untuk beberapa tahun lamanya. Sampai akhirnya gadis itu bertemu dengan pendekar sadis dan meninggalkan dunia sesat. Toan Kim Hong mencari supeknya yang dianggap sebagai penyebab ayahnya menderita hidup sengsara selamanya sebagai seorang buruan. Akhirnya dia pun mendengar bahwa supeknya telah menjadi Jit Goat Tosu dan bertapa di daerah Kunlun Pai. Ia lalu mengajak pendekar sadis untuk mendatangi Jit Goat Tosu. Jadi, di dalam hal ini, pendekar sadis hanya menemani saja Nona Toan itu yang hendak menuntut balas terhadap supeknya sendiri atas kesengsaraan mendiang ayahnya. Mereka lalu minta dengan hormat kepada pimpinan Kunlun Pai supaya diperbolehkan bertemu dengan Jit Goat Tosu untuk urusan pribadi, urusan antara keluarga perguruan mereka sendiri. Akan tetapi oleh Kunlun Pai Nona itu diuji dan akhirnya lulus sehingga diperbolehkan bertemu, diantar oleh pendekar sadis.
Mereka berdua pun kemudian bertemu dengan Jit Goat Tosu. Jit Goat Tosu lalu bertempur melawan mereka, namun mereka berdua tidak mampu mengalahkannya. Akan tetapi, karena memang merasa menyesal sudah membuat sengsara sutenya yang amat dicintanya, Jit Goat Tosu mengalah, bahkan lalu membunuh dirinya sendiri sampai tewas. Nah, itulah yang terjadi. Kunlun Pai marah dan hendak menangkap mereka, lalu mereka melarikan diri dari kepungan tanpa membunuh seorang pun anggota Kunlun Pai. Nah, demikianlah cerita yang saya dengar dari penuturan Cheng Tianxin dan Toan Kim Hong. Han Tiong lalu duduk kembali ke atas kursinya. Chia Sin Leong kembali bangkit berdiri. Benarkah peristiwanya terjadi demikian? To Tiang, tanyanya kepada Kui Yang Tosu. Sia Chai tidak ada yang mau berbohong dan memang benar demikianlah. Akan tetapi peristiwa itu terjadi di wilayah kami. Bukankah itu berarti bahwa mereka sudah melanggar wilayah kami? Adapun pelanggaran itu sudah merupakan kejahatan dan tidak memandang kepada Kunlun Pai? Maaf, To Tiang, jawab Sin Leong. Bukankah mereka berdua tidak masuk seperti pencuri, melainkan dengan berterang, bahkan telah minta persetujuan Kunlun Pai untuk menemui Jit Goat Tosu? Memang benar, akan tetapi mereka berdua mendesak Jit Goat Tosu, sehingga saudara tua kami itu melakukan bunuh diri. Nona itu adalah seorang murid yang murtad dan jahat, telah memaksa supeknya sendiri membunuh diri, tidak mengindahkan atau menghormati bendera pusakanya sendiri. Dan pendekar sadis membantunya mendesak Jit Goat Tosu. Bukankah itu jahat sekali dan perlu dihukum? Setiap orang memang memiliki pendapat masing-masing mengenai benar atau salahnya orang lain. Akan tetapi jelaslah bahwa urusan antara Nona Toan Kim Hong dan supeknya adalah urusan dalam suatu perguruan, dan kita semua tak berhak untuk mencampurinya. Jit Goat Tosu tewas karena kehendak dirinya sendiri, bukan dibunuh. Bahkan andai kata sampai mati di tangan murid keponakannya sekalipun, hal itu merupakan urusan dalam perguruan mereka sendiri. Kui Im Tosu kini bangkit berdiri, dan dengan suaranya yang halus dia berkata, kami dari Kunlun Pai mengumpulkan Cui sekalian memang untuk diajak bertukar pikiran tentang hal ini. Jadi sekarang menurut pendapat Chia Tai Hiap sebagai ayah angkat pendekar sadis, bagaimana sikap yang harus kita ambil terhadapnya? Sikap Sin Leong tetap tenang dan tegas. Terserah kepada siapapun mau bertindak apapun terhadap pendekar sadis. Akan tetapi jika dengan alasan-alasan yang tadi telah kita bicarakan, jelas bahwa apabila sampai terjadi bentrokan, maka pendekar sadis berada di pihak yang diserang lebih dulu. Dia tidak pernah mengganggu Cui, akan tetapi sekarang Cui hendak mengganggunya. Saya mengerti bahwa kematian Jit Goat Tosu membuat Kunlun Pai merasa berduka dan juga malu. Sebab itu jika Kunlun Pai hendak bertindak sendiri terhadap pendekar sadis, silakan. Hanya satu hal yang hendak kami kemukakan bahwa kami dari Chinling Pai dan Lembah Naga akan segera mencarinya, kemudian akan menasehatinya agar dia mengubah semua sikap yang kejam terhadap para penjahat, biarpun sudah sepatutnya kalau sebagai pendekar dia menentang kejahatan. Dan sebaliknya Cui tidak mempunyai alasan yang kuat. Cui tidak pernah menentang para datuk, tapi pendekar sadis malah membasmi para datuk. Akan tetapi kini Cui hendak menentang dia dengan alasan-alasan yang sangat lemah. Silakan dan kami rasa sudah cukup kami bicara. Sesudah berkata demikian, Chia Sin Leong berpamit dan pergi meninggalkan Kunlun Pai bersama Baby Chu, Chia Han Tiong, Yap Kun Leong, serta Chia Giokong. Tidak ada seorang pun di antara para pendekar yang berani membantah atau mencegahnya. Pihak Kunlun Pai maklum bahwa pendekar Lembah Naga itu diam-diam merasa marah. Pertemuan itu dilanjutkan tanpa adanya wakil dari Chinling Pai dan Lembah Naga, akan tetapi mereka tidak dapat mengambil keputusan bulat, sesudah terpengaruh oleh semua kata-kata pendekar Lembah Naga tadi. Dan akhirnya hanya tinggal kemengkalan hati terhadap pendekar sadis yang ada, tanpa ada keputusan untuk bersama-sama menentangnya. Bagaimanapun juga mereka sangat maklum akan kelihayannya, apalagi dengan adanya Lem Sin di sampingnya, siapa berani mencoba-coba dan main-main dengan mereka berdua? Belum lagi kalau diingat bahwa menentang pendekar sadis mungkin saja akan turut melibatkan Chinling Pai dan Lembah Naga,
Apalagi setelah pendekar lembah naga menyatakan pendapatnya seperti itu, dan bahkan sudah menyatakan akan mencari kemudian menasehati pendekar sadis supaya menghentikan sikapnya yang sadis dan kejam itu. Maka akhirnya rapat itu hanya memutuskan untuk melihat bagaimana perkembangannya saja. Apakah pendekar sadis betul-betul akan berubah menjadi pendekar yang tidak lagi bersikap kejam, tidak lagi melakukan penyiksaan di luar batas peri kemanusiaan seperti yang sudah-sudah. Tentu saja di antara para pendekar itu ada kekecualiannya. Ada yang diam-diam merasa penasaran, dan diam-diam mereka itu mengambil keputusan untuk sewaktu-waktu kalau ada kesempatan, menghadapi pendekar sadis dan menentangnya, ingin melihat sampai di mana kehebatan ilmu kepandaian pendekar sadis yang disohorkan itu. Sudahlah Tianxin, kenapa engkau membiarkan diri terbenam dalam kedukaan? Kalau engkau masih merasa penasaran, mengapa tidak sekarang saja kita mendatangi tempat pertemuan itu? Tak peduli apa jadinya nanti, kata Kim Hong melihat kekasihnya itu duduk di atas batu sambil bertopang dagu, wajahnya nampak berduka dan pucat, sinar matanya layu dan muram. Mereka tidak lari jauh dari Kunlun Pai, melainkan duduk di kaki pegunungan itu sesudah semalaman mereka bermalam di dalam hutan, melihat para tamu yang berdatangan ke puncak Kunlun Pai, termasuk juga kakek Yap Kun Liong bersama nenek Chia Giokong, kemudian Chia Sin Liong bersama istrinya. Saat melihat neneknya, hampir saja Tianxin keluar dari persembunyiannya, akan tetapi dia menahan diri dan ketika dia melihat ayah angkatnya lewat, tak tertahankan lagi dua tetes air mata membasahi pipinya. Pagi ini dia termenung dan bertopang dagu, bahkan sejak semalam tadi, semalam suntuk dia tidak tidur, membuat Kim Hong menjadi khawatir sekali akan keadaan kekasihnya itu. Tianxin menarik napas panjang. Bagaimana aku tidak akan berduka, Kim Hong? Sejak aku kecil, aku selalu dirundung kemalangan dan ditimbun kedukaan. Ayah bunda dibunuh orang, dan ketika menjelang dewasa, banyak sekali peristiwa yang menyakiti hatiku, yang disebabkan oleh orang-orang jahat. Aku menimbun dendam dalam hati, dan setelah aku berhasil melampiaskan dendam, kembali aku menjadi serba salah. Bahkan sekarang aku menyeret Chin Ling Pai dan Lembah Naga. Mereka akan dicela orang karena perbuatanku. Ah, kenapa aku selalu bernasib malang, bahkan membawa kemalangan bagi orang lain? Pemuda itu menutupi mukanya dengan kedua tangan dan berulang-ulang menarik napas panjang. Kim Hong merasa terharu, mendekati dan merangkul pemuda itu. Jangan berduka, Tianxin. Ada aku di sini yang mencintamu dan akan membelamu sepenuh hatiku. Tianxin balas merangkul. Cinta kasihnya terhadap gadis ini makin mendalam. Di dunia ini hanya Kim Hong seoranglah yang membela dan tidak menyalahkannya. Bahkan kakak angkat yang dicintanya, Chia Han Tiong, kini ikut menyalahkan dia. Hanya Kim Hong yang tidak menyalahkan, yang masih terus membela dan mencintanya. Hanya Kim Hong yang menghibur kemurungan hatinya. Diciumnya gadis itu dengan hati terharu. Kalau tidak ada engkau, Kim Hong, entah apa jadinya denganku, entah apa yang akan kulakukan dalam menghadapi semua ini. Rasanya aku ingin mengamuki Kunlun Pai dan menentang semua orang yang membenciku. Sekali waktu, kemurungan pasti hinggap di dalam perasaan hati kita. Sejak zaman dahulu sampai sekarang, agaknya di dunia ini tidak ada manusia yang dapat bebas daripada kemurungan, kedukaan atau kekecewaan hati. Selalu saja ada persoalan-persoalan yang mendatangkan kedukaan, kekecewaan dan kesengsaraan, dan kalau sudah datang perasaan duka ini, kita pun merasa sengsara, kita merasa prihatin, kita menderita batin, seolah-olah hati kita berdarah. Dan tak jarang kita kemudian melarikan diri dari semua derita ini, menghibur diri dengan bermacam kesenangan, atau melarikan diri sama sekali dengan jalan bunuh diri. Ataupun membunuh diri secara batiniah, yaitu dengan jalan bertapa dan meninggalkan semua keramaian dunia yang sama saja artinya dengan hidup akan tetapi sudah mati. Semua ini hanyalah bentuk-bentuk pelarian belaka. Kekecewaan, kemurungan dan kedukaan timbul akibat batin menginginkan yang lain daripada kenyataan. Batin selalu ingin senang sehingga jika kesenangan yang diinginkan itu tidak terjadi, hati menjadi kecewa dan berduka. Kita tidak tahu bahwa justru keinginan untuk senang inilah pencipta kekecewaan dan kedukaan.
Kita menginginkan agar hidup ini manis selalu adanya. Kita membutakan mata terhadap kenyataan bahwa sekali ada manis, sudah pasti ada pula pahit, getir, masam, asin dan sebagainya lagi. Itulah romantika hidup. Manis, pahit, getir, masam dan sebagainya. Itu merupakan suatu kumpulan yang tidak terpisahkan dan yang membentuk apa yang kita namakan kehidupan ini. Karena kita selalu menginginkan yang manis, maka yang pahit dan getir terasa tidak enak, mengecewakan dan menyiksa. Padahal, belum tentu yang manis itu selalu bermanfaat, dan belum tentu kalau yang pahit itu tidak berguna. Di dalam setiap kenyataan, baik itu diterima sebagai manis atau pahit, pasti tersembunyi suatu rahasia yang maha ajaib, dan yang hanya akan terlihat oleh dia yang tidak terpengaruh oleh rasanya, baik manis maupun pahit, yang melihat kenyataan sebagai apa adanya, tanpa menilainya sebagai baik atau buruk, manis atau pahit. Bukankah yang rasanya manis-manis itu seringkali bahkan mengganggu kesehatan, dan sebaliknya yang pahit-pahit itu biasanya malah baik bagi kesehatan? Namun, bagaimana juga, kita selalu mengejar-ngejar yang manis-manis. Seseorang yang kita cinta merupakan hiburan yang amat kuat dikala kita dirundung duka nestapa. Hal ini terasa benar oleh Tian Xin. Sekiranya tidak ada Kim Hong di dekatnya, entah apa yang akan dilakukannya. Mungkin saja dia akan menjadi nekat dan melakukan hal-hal yang lebih mengerikan lagi. Sekarang apakah kehendakmu, Tian Xin? Apakah demi Qin Ling Pai dan Lembah Naga, engkau hendak menyerahkan dirimu kepada para Tosu Kunlun Pai? Kim Hong bertanya untuk mengetahui isi kekasihnya. Tian Xin mengepal tinju. Tidak, sampai mati pun aku tidak akan sudi menyerahkan diri kepada para Tosu Kunlun Pai. Boleh saja mereka menyebut diri mereka sebagai partai besar, gudang pendekar-pendekar budiman, akan tetapi jelas sekali bahwa sikap mereka terhadap kita didasarkan atas dendam, karena kita telah dianggap menyebabkan kematian Jit Goat Tosu. Benar, memang tak semestinya kita menyerahkan diri kepada Kunlun Pai, sebab kita tak bersalah apa-apa terhadap mereka. Dan jangan kau kira mereka itu hanya mendendam karena kematian supekku saja, melainkan ada hal yang lebih dari itu bagi mereka. Tian Xin mengangkat muka memandang wajah kekasihnya dengan heran. Ada hal apa lagi kecuali kematian supekmu itu? Kehormatan mereka, kita mencari dan menyerang supek di dalam wilayah Kunlun Pai, dan mereka merasa malu, seolah-olah mereka tidak mampu melindungi orang yang telah menjadi saudara mereka, dan telah berada di antara mereka. Di samping itu, juga kurasa mereka merasa sayang sekali telah kehilangan sumber ilmu-ilmu silat yang tinggi. Maksudmu, lupakah engkau betapa lihainya supek? Bahkan kita berdua bergabung pun tak mampu mengalahkan dia. Padahal dia sudah nampak begitu tua dan lemah, telah bertahun-tahun bertapa dan kurang makan. Bayangkan saja alangkah hebatnya ilmu kepandaian supek, sehingga tidaklah mengherankan kalau mendiang ayahku takut kepadanya. Dan agaknya para Tosu itu mengincar ilmu-ilmu dari supek yang mereka warisi. Kurasa itulah sebabnya mengapa para Tosu itu mengejar-ngejarmu, mengejar-ngejar kita. Tian Xin mengangguk-angguk. Mungkin benar sekali pendapatmu itu. Maka, bagaimanapun juga, aku tak akan mau menyerahkan diri kepada mereka. Dan kalau mereka bersama orang-orang yang menyebut diri mereka pendekar-pendekar itu masih mengejarku, maka mereka akan kuhadapi sebagai orang-orang jahat yang hendak mengganggu diriku. Akan tetapi, dia tidak melanjutkan kata-katanya dan wajahnya nampak muram. Kim Hong maklum kata-kata apa yang tak terucapkan itu, maka ia pun mendesak dengan terus terang, bagaimana bila Qin Ling Pai dan Lembah Naga yang datang menghadapimu, Tian Xin? Pemuda itu menarik napas panjang, wajahnya sedikit pucat. Itulah aku tidak mungkin berani melawan mereka. Mereka bukanlah orang-orang sombong seperti Tosu-Tosu dari Kunlun Pai, dan orang-orang yang menamakan diri pendekar-pendekar itu. Mereka adalah pendekar-pendekar sejati. Engkau sudah mendengar sendiri kata-kata Tiongko. Mereka adalah orang-orang benar yang patut kuhormati dan kutaati. Tidak, aku tidak akan berani menentang mereka. Aku akan menyerahkan diri kepada mereka, asalkan bukan untuk dibawa kepada orang-orang Kunlun Pai untuk dipersalahkan.
Kalau begitu, sebaiknya kalau kita menemui mereka sekarang juga. Nanti setelah selesai pertemuan di puncak itu, tentu mereka akan turun gunung. Nah, itulah saatnya bagi kita untuk menemui mereka. Ah, wajah pemuda itu nampak gemetar. Ngeri dia membayangkan untuk berhadapan dengan ayah dan ibu angkatnya, juga dengan neneknya yang galak dan kakeknya yang berwatak lembut itu. Apalagi masih ada kakaknya pula. Tianxin, di mana kegagahanmu? Tidak baik jika rasa keraguan-raguan itu dipendam dan dibawa pergi kemana-mana. Seorang gagah harus berani menghadapi kenyataan, betapapun pahitnya kenyataan itu. Jika bisa dibereskan sekarang juga, mengapa mengulur-ulur waktu, dan sementara itu membawa-bawa kekhawatiran di dalam hati? Kita temui mereka sekarang juga, pada saat mereka turun gunung dan kita lihat bagaimana pendapat mereka tentang dirimu. Jangan khawatir, aku selalu berada di sampingmu dan kalau perlu andai kata engkau harus mati oleh mereka, aku pun harus mati di tangan mereka. Kim Hong Tianxin menjadi terharu sekali dan dia pun merangkul. Mereka berangkulan, berciuman dan mata mereka menjadi basah, bukan hanya oleh rasa keharuan dan kedukaan membayangkan kemungkinan itu, akan tetapi juga rasa bahagia di dalamnya, bahwa mereka itu saling mencinta sedemikian dalamnya, sehingga tidak lagi ragu-ragu untuk kalau perlu mengorbankan nyawa demi kekasihnya. Tidak lama kemudian mereka melihat 5 orang pertama yang turun dari puncak, di mana terdapat markas Kunlun Pai, dan dapat dibayangkan betapa kaget serta tegang rasa hati Tianxin dan Kim Hong pada saat melihat bahwa mereka itu adalah orang-orang yang semenjak tadi mereka tunggu-tunggu, yaitu kakek Yap Kun Leong, nenek Chia Giokong, pendekar lembah naga Chia Sin Leong beserta istrinya, dan juga puteranya. Melihat wajah kekasihnya menjadi pucat, Kim Hong memegang tangannya dan berkata halus, "Marilah, Tianxin. Mari kita menyambut dan menghadap mereka." Dia pun lantas menarik pemuda itu keluar dari dalam hutan di mana mereka bersembunyi dan langsung mereka berdua menyongsong kedatangan 5 orang itu. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.